Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Maziyatun Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Sudah sampai pada pembahasan rukun-rukun tayamum. Kemarin kita selesai membahas syarat-syarat tayamum. Ada berapa, Bu? Syarat tayamum ada 10. Nah, kemudian yang namanya ibadah tentu dan jelas adanya rukun. Apa itu rukun? Rukun itu perkara yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Itu rukun. Perkara yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau ditinggalkan tidak sah ibadahnya. Begitupun rukun tayamum ini. Kalau tidak ditinggalkan, kalau tidak dikerjakan, maka tayamumnya tidak sah. Faslun furudut tayamumi khamsatun. Adapun fardu-fardu atau rukun-rukun daripada tayamum khamsatun itu ada 5. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada 3 rukun. Ada juga yang mengatakan 4 rukun. Cuma di kitab ini, kitab Safinatun Najah, bahwa rukun tayamum ada 5 dijelaskan di sini. Disebutkan ada 5. Bahkan juga ada yang mengatakan 7 rukunnya. Terlepas dari semuanya itu, mau jumlah rukunnya 3, 4, 5 atau 7, semuanya ulama berpendapat yang nantinya kemudian dari 7 itu dirincinya, itu perinciannya 7. Kemudian disimpelin, diringkas di dalam kitab ini ada 5. Termasuk di dalamnya ada nanti memindahkan debu, naklu turab, dan juga tartib. Kalau yang rukunnya 4, berarti dia nggak pakai naklu turab, nggak pakai memindahkan debu. Masuknya tartibnya aja. Kalau yang cuma 3, kayak di Fathul Mu'in, itu nggak pakai naklu turab, nggak pakai tartib. Itu semua sudah masuk ke dalam rangkuman yang 3 rukunnya. Nah, kita bahas di dalam kitab ini, di dalam kitab Safinatun Najah, bahwasanya rukun tayamum ada 5. Yang pertama, al-awwalu naklu turabi, memindahkan debu. Jadi yang namanya tayamum itu harus ada pemindahan debu. Nih yang namanya pemindahan debu nih dari tangan nih. Debu yang tadinya di sini, dari tangan ke wajah, atau dari meja ke tangan, itu sudah ada pemindahan namanya. Jadi nggak cukup sekilasnya misalkan ada angin berhembus kemudian kita terkena wajah kita dengan debu, itu bukan pemindahan namanya. Harus ada pergerakan di situ, harus ada perpindahan. Memindahkan debu dari tangan ke wajah atau dari satu benda ke tangan, itu ada pemindahan namanya. Meskipun tangannya tangan orang lain, nggak mesti tangan sendiri juga. Misalkan orang tersebut udah memang nggak bisa bergerak juga, akhirnya ditayamuminnya sama orang ya yang memang tidak batal wudunya kalau begitu. Ya seperti halnya misalkan laki ditayamumin sama laki, perempuan ditayamumin sama perempuan, sekalipun sama anak kecil boleh ditayamuminnya. Ya, artinya di situ harus ada perpindahan, memindahkan debu.
Itu rukun yang pertama, naqlut turabi. Atsani, dan adapun rukun yang kedua, an-niyatu, yaitu berniat. Nah, ini kalau kita bahas niat, tentu yang namanya ada niat dalam ibadah itu untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Maka penting ibadah itu adanya niat. Kalau tidak ada niat, maka ibadahnya tidak sah. Begitupun tayamum, harus ada niat tayamumnya. Kalau dia bertayamum tanpa niat, nggak jadi tayamumnya, nggak cukup, harus dengan niat. Nah, perlu kita ketahui ibu-ibu bahwasanya tayamum itu, kemarin kita udah bahas bahwa tayamum adalah cara kita bersuci, mutahhirun mubihun, cara kita bersuci agar diperbolehkan. Maka tidak cukup ketika kita berniat di dalam tayamum untuk mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas. Yang namanya tayamum itu sebagai pengganti wudu dan juga mandi besar. Tayamum itu sebagai pengganti wudu dan juga mandi besar. Akan tetapi tayamum itu hanya untuk memperbolehkan, bukan untuk menghilangkan hadas. Tayamum tidak bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Sampai sini paham nggak, Bu? Sampai sini paham nggak? Nih, contohnya ini ada cerita di dalam hadis, diriwayatkan ada seorang sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini Amr bin As ini yang kemudian beliau ini menjadi gubernur Mesir pertama. Tahu Mesir, Bu? Udah pernah ke Mesir? Belum ya. Kalau makan martabak Mesir udah cucur. Nih, Bu, Amr bin As ini pernah diutus oleh Nabi untuk memimpin perang. Perangnya namanya Dzatus Salasin. Nah, di saat perang, kemudian memang cuacanya lagi dingin, waktu subuh. Ini Amr bin As takut, khawatir jikalau kena air nih menggigil kedinginan. Yang kemudian dia bertayamum, tidak wudhu. Ini Amr bin As, waktu sholat subuh udah masuk, kemudian dia bertayamum dan dia mengimami sholat. Sedangkan Amr bin As ini dalam riwayat dikatakan beliau dalam kondisi junub sebab dia bermimpi. Amr bin As mimpi junub, mau mandi air dingin, airnya ada yang mendingin, Bu. Berani kagak? Lah, menggigil. Kemudian Amr bin As bertayamum. Bertayamumnya nggak bergulung-gulung, nggak guling-guling, nggak seluruhnya badan dikenain debu, tapi cukup anggota tayamum aja, wajah dan tangan. Akhirnya dia bertayamum. Setelah dia bertayamum, dia ngimamin sholat. Dia cerita kepada Rasul bahwa saja begini begitu, dijelasin dia mimpi junub, kemudian dia tayamum, kemudian sholat bi ashabi, dia kemudian sholat dengan teman-temannya. Ya, apa kata Rasul? Sholatnya sah, sholatnya benar, tayamumnya benar. Sholaita bi ashabika wa anta junub. Ente sholat tapi ente dalam keadaan junub, tapi sholatnya benar. Tapi hadas besarnya belum cukup di situ. Apakah nanti ketika dia udah selesai sholat, kemudian air ada, dia wajib mandi lagi? Enggak. Karena udah cukup tadi sebagai dengan tayamumnya dia. Jadi tayamum itu tidak untuk menghilangkan hadas besar, hanya untuk memperbolehkan untuk melakukan ibadah.
Maka niat tayamum nggak bisa kita niat tayamum nawaitu tayamuma lirafil hadasil akbari atau lirafil hadasil asgori. Kalau niatnya seperti itu maka tayamumnya nggak jadi. Harus ada niat istibahah. Namanya niat istibahah. Istibahah itu untuk memperbolehkan. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Bisa, Bu? Nawaitu tayammuma. Coba bareng-bareng, Bu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Listibahatis sholati. Bisa ya? Udah segitu aja cukup. Nawaitu tayammum listibahatis sholah. Saya niat bertayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Itu cukup tuh begitu. Karena tayamum judulnya untuk memperbolehkan kita sholat. Bukan untuk menghilangkan hadas. Udah ditutup. Nih, gimana Bu? Bisa? Tahu? Ya udah kalau kagak bisa bahasa Arab ya udah ya Allah aku berniat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Udah jelas begitu. Kalau kagak bisa bahasa Arab juga mau pakai bahasa Jawa terserah dah. Mau bisanya Jawa doang katanya bahasa Indonesia juga nggak bisa. Apalagi bahasa Arab. Kalau nggak bisa nawaitu tayammuma listibahati sholat cukup udah. Nah, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Paham Bu? Nah, kemudian martabat daripada niat bertayamum atau tingkatan perlu kita ketahui juga nih. Yang namanya tayamum kan tadi niat untuk diperbolehkan. Maka ada 3 tingkatan niat bertayamum. 1, agar diperbolehkan ibadah fardu. Agar diperbolehkan ibadah fardu. Udah. Ini tingkatan paling tinggi. Kalau orang bertayamum dengan niatan untuk diperbolehkan melaksanakan ibadah fardu, maka tawaf boleh. Sholat wajib boleh. Sholat sunnah boleh. Sujud syukur boleh. Megang Al-Quran boleh. Baca Al-Quran boleh. Sholat jenazah boleh. Karena niatnya paling atas. Niatnya untuk diperbolehkan ibadah fardu. Jelas tuh Bu? Jadi kalau kita niat, ya Allah saya niat bertayamum untuk diperbolehkan ibadah fardu, maka semua ibadah boleh dilakuin. Tapi 1 ibadah. 1 sholat. 1 tayamum, 1 sholat. Terus tingkatan yang kedua, agar diperbolehkan sholat. Tingkatan yang kedua agar diperbolehkan sholat. Nah tingkatan yang kedua ini, maka jika dia bertayamum niatan untuk diperbolehkan melakukan sholat, maka sholat wajib boleh, sholat sunnah boleh. Itu tingkatan yang kedua. Tapi untuk melakukan ibadah yang lain kayak tawaf, nggak boleh. Lain. Paham Bu? Paham ya? Jadi kalau misalkan nih orang nih niat bertayamum untuk melaksanakan ibadah fardu, dia tawaf. Tawaf berapa kelilingan? 7. Dia selesai tawaf, habis tawaf misalkan dia mau ngelakuin sholat, tayamum lagi. Jelas tak? Nah. Lalu tingkatan yang ketiga agar diperbolehkan kayak baca Al-Quran gitu.
atau menyentuh mushaf atau sujud syukur. Nah, itu bawahnya lagi, lebih spesifik lagi di ketiga. Kalau dia tujuannya niatnya bertayamum untuk sujud syukur, ya udah sujud syukur aja. Untuk sholat dia nggak boleh. Tayamumnya beda. Jadi ada martabatnya dia tayamum, ada tingkatan atau derajat. Paham nggak, Bu? Jadi bagaimana niatnya sudah tadi, nawaitu tayamum listibahati sholah, tingkatannya juga sudah. Kapan berniatnya? Yang namanya niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Niat itu menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Apa itu niat? Niat itu menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Kita udah pernah bahas itu ya. Kecuali puasa. Kalau puasa boleh diniatin dari awal. Tapi kalau perbuatan yang lain, ibadah, contoh sholat barengan sama takbiratul ihram niatnya. Wudu barengan sama ngusap wajah, basuh wajah. Nah, tayamum kapan niatnya? Yaitu ketika berpindah debu ke wajah, di saat mengusap wajah. Itu niatnya berbarengan dengan memindahkan debu ke wajah. Niat tayamum berbarengan dengan memindahkan debu ke wajah. Niatnya di dalam hati. Seandainya dilafalkan dengan lisan, hukumnya sunnah. Kemudian asalisu yang ketiga, rukun daripada tayamum mashul wajhi. Yang ketiga, mengusap wajah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan tayyiba famsahu biwujuhikum. Dalilnya, kenapa harus yang diusap wajah? Ketika tidak ditemukan air, maka bertayamumlah. Famsahu biwujuhikum, mengusaplah kalian akan wajah-wajah kalian. Jadi yang pertama anggota tayamum yang diusap wajah. Mana wajah kita, Bu? Nih. Dari tumbuhnya rambut sampai bagian telinga, ujung kuping. Ini namanya kuping nih. Kalau keseluruhan namanya telinga, yang namanya kuping ini. Nih, kemari. Sampai tulangan sini nih. Nah, ini namanya wajah. Berarti yang harus diusap dengan debu tadi batasannya. Terus sampai sini. Bibir juga masuk ke sini, hidung. Jadi nggak cukup kalau orang ngusap wajah dengan debu tayamum, bibirnya diumpetin. Kenapa? Bibirnya diumpetin, sayang lipstiknya mahal Pak Ustadz. Gak bisa itu. Kena debu katanya sayang, diumpetin gak bisa. Harus kena. Jelas, Bu? Dan ketika kita mau mengusap wajah, sunnah melepaskan cincin. Gak wajib. Karena yang diusap adalah wajah. Ini nggak wajib dilepas, tapi sunnah dilepas cincinnya.
Udah paham Bu ya ngusap wajah begini nih. Ini debu kita tepuk dulu, ambil begini. Sunnah ditipiskan begini dulu. Tuh. Jangan tebel-tebel. Kita ambil nih debu, kita tepuk begini. Sunnah ditipiskan dulu gini biar pada jatuh tuh rontak. Baru habis itu diratain semuanya Bu. Sampai kena semua tadi bagian yang namanya wajah. Asalnya mau begini misalkan nggak apa-apa. Ya kena semuanya. Yang penting rata. Itu cara kita mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat, rukun daripada tayamum mashul yadaini, mengusap kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan. Tidak disebutkan sampai siku. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, caranya dia mengusap. Nah, kalau mengusap tangan, cincin copot. Ibu kalau pakai cincin copot. Kenapa kita harus pakai cincin? Buat bedain Bu. Di Ragunan ada yang tangannya 10 nggak pakai cincin. Apa? Jam copot. Ya, jam copot. Nah, pendapat yang pertama dulu nih ya. Pendapat yang pertama, dia tepukan, dia ambil nih debu, dia tipiskan, kemudian dia usap tangannya sampai sini. Tuh. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Karena tidak disebutkan sampai ilal mirfaqain. Maka jangan nanti ketika ibu melihat ada orang tayamum cuman sampai sini, karena udah belajar di majelis Maziyatun Nisa, ntar main salah-salahin. Salah ibu, nggak begitu caranya tayamum. Tahan dulu. Ini saya jelasin. Ada pendapat yang pertama tuh tadi, ya, cuman sampai sini. Paham Bu? Maka ketika orang dihukum kisos tuh, tangannya dipotong karena mencuri, yang dipotong sininya aja. Ini batas daripada tangan. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua yang lebih muktamad, yang lebih muktamad tuh lebih masyhur Bu, lebih kuat pendapatnya. Sebab yang namanya kita berudu jelas di dalam Al-Quran dikatakan dibasuhnya, diusapnya dari tangan sampai ke sikut, ilal marafik. Udu nih, kalau udu kan sampai, bahkan bisa, kalau bisa kita lewatin Bu, khawatir nggak kena nih sikut. Ya sampai sini kita lewat. Itu wudu. Karena tayamum itu sebagai pengganti wudu, maka tangan yang diusap yaitu sampai sikut. Maka di dalam kitab Safinatun Najah ini, mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai ke sikut. Sikut apa siku sih? Siku. Kalau sampai ke sikut lagi begini, ke sikut gitu ya namanya itu. Sampai ke sikut. Ini ilal mirfaqaini. Berarti sampai sini. Begitupun dalam sabda Nabi SAW, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu dua tepukan. Ini dua tepukan tuh begini. Satu ngambil buat wajah, satu ngambil buat tangan. Itu namanya darbatani. Darbatun lil wajhi, tepukan satu itu untuk wajah, dan tepukan wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dan tepukan yang kedua, tepukan yang satunya lagi untuk kedua tangan sampai kedua sikut. Jadi ini pendapat yang muktamad, pendapat yang lebih kuat, bahwa mengusap kedua tangan itu sampai ke sikut. Tapi
Tidak kemudian kita menyalahkan orang yang berpendapat cuman ngusap tangan sampai pergelangan. Ya, ini kita harus belajar begini, yang namanya masalah furu, masalah fikih ada banyak perbedaan. Kayak kita pakai doa kunut, jangan nyalahin orang yang gak pakai doa kunut. Begitu. Begitupun ini kita soal tayamum, nanti beda-beda. Ntar saya ajarin nih caranya. Bu, cara tayamum tadi soal ngusap wajah udah. Sekarang ngusap tangan. Nih. Gulung dulu dah. Perhatiin ya. Ketika kita ngambil nih debunya, ditipiskan, ujung ketemu ujung. Mana nih? Nih, tuh. Ujung ketemu ujung nih. Caranya. Jelas Bu ya? Ujung ketemu ujung. Jadi dari telapak tangan ini dibagi dua. Satu bagian ini dua bagian nih. Jadi untuk mengusap yang bawah ini nih, pakai yang atas ini. Tuh, ujung ketemu ujung dulu. Nih. Nah, bagian sini tadi nih, ini buat atas. Tuh. Ketemu jempol. Begitupun ini, ujung. Tuh, ketemu ujung. Belum dibuka ini ya, tuh. Begitupun ini. Nih, ujung direnggangin boleh. Maka ketika ibu ngambil debunya itu, nepuk tadi tuh, ini tangan direnggangin, jangan dirapetin. Biar apa? Biar debunya ada masuk kemari juga nih. Tuh, ulang, kita begini. Tuh, nih ya. Nah, sampai sikut, ini tarik kemari. Tuh, ketemu jempol. Kan jempol belum kena tadi. Tuh, sama ini juga begini. Ujung ketemu ujung. Tuh, punggung. Kelihatan Bu ya? Tuh. Nih, bagian sini kan belum kena nih. Masih ada debunya. Tuh. Nah, tutup. Sekali aja. Wajah sekali, tangan sekali. Itu cara tayamum. Kok wudhu sampai 3 kali? Ibu mau tayamum 3 kali? Cemong. Lah debu semua. Kan bukan kayak memakai bedak kita. Hanya tayamum. Cukup sekali. Sampai sini jelas Bu? Itu cara kita mengusap kedua tangan. Al-khamisu, yang kelima daripada rukun tayamum, at-tartibu, yaitu tartib. Tartibnya yang bagaimana? Tartibu bainal mashataini, di antara dua usapan. Di antara dua usapan. Jadi tertibnya itu di antara dua usapan. Jadi usapnya yang pertama tadi wajah, yang kedua tangan. Ya. Jangan diacak, tangan dulu baru wajah. Wajah dulu baru tangan. Itu daripada rukun tayamum. Kemudian pasal yang berikutnya, faslun mubtilatut tayammumi, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Salah satu ada 3. Ada 3 perkara yang dapat membatalkan tayamum. Apa saja itu? 1, ma'abtalal wudu'a, yaitu segala apa yang dapat membatalkan wudu. Segala apa yang dapat membatalkan wudu, yaitu membatalkan tayamum. Kalau memang dia bertayamumnya sebagai pengganti wudu. Kalau dia bertayamumnya sebagai pengganti mandi besar, makanya tadi gini Bu, kita maaf, ibu dalam keadaan haid atau laki misalkan dalam keadaan junub, habis masa haid, pengen mandi, taunya nggak ada air.
sholat. Kemudian akhirnya dia tayamum. Selesai tayamum, dia sholat johor, asar, ada air. Mandi lagi nggak dia? Harus mandi besar lagi nggak? Mandi wajib lagi nggak nih, Ibu? Hah? Paham nggak nih? Ibu haid, selesai. Mau mandi wajib, airnya nggak ada. Waktu johor udah masuk, harusnya sholat dong, karena kan haidnya udah kelar. Kemudian gimana dia? Tayamum. Tayamum apakah dia harus guling-guling seluruh badan? Enggak, wajah dan tangan kayak tadi sama gitu. Itu tayamumnya mandi besar. Kemudian selesai dia tayamum, dia sholat zuhur. Selesai dia sholat zuhur, waktu asar air keluar ada. Mandi besar nggak dia? Harus mandi wajib lagi nggak dia? Kalau mandi doang mah nggak apa-apa. Tapi mandi wajib nggak dia? Harus mandi wajib lagi nggak dia? Enggak. Karena kan tadi udah diganti sama tayamum. Kalau mau mandi ya biasa, ya mandi udah mandi deh. Kalau dia mau sholat asar, cukup berwudu, kan udah ada air. Masih mau tayamum lagi aja. Cukup berwudu, karena dia udah tadi mandi besarnya diganti dengan tayamum. Jadi nggak perlu mandi besar lagi, cukup wudu. Tapi kata ibu-ibu jorok banget kagak mandi. Ya udah mandi dah, mandi biasa, bukan mandi wajib namanya, karena dia nggak perlu mandi lagi. Paham Bu? Nah, kalau misalkan dia tayamum kemudian belum sholat, batal tayamumnya karena buang angin, ya tayamum lagi. Karena segala apapun yang membatalkan wudhu batal tayamum. Dia habis tayamum bersentuhan dengan suaminya, ibu, batal wudhunya, batal tayamumnya, tayamum lagi, nyari lagi tuh debu, di mana tuh, jauh nyarinya tuh, ribet lagi. Ya, itu yang pertama daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua waridatu dan murtad. Jelas murtad, keluar dari agama Islam, maka tayamumnya batal. Yang ketiga watawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Watawahumul ma'i, adanya dugaan atau menduga adanya air. In tayammama li faqdihi, jika dia bertayamum li faqdihi karena tidak ada air. Itu yang ketiga deh. Yang ketiga ada dugaan adanya air. Jikalau dia bertayamum karena tidak ada air. Kemarin ibu udah belajar sebab dia bertayamum. Sebab orang bertayamum ada yang memang benar-benar kagak ada air, kan gitu. Benar gak? Namanya fukdan apa tuh Bu? Namanya fukdan apa Bu? Yang benar-benar kagak ada air. Fukdan hakiki atau fukdan hissi. Ya, yang benar-benar kagak ada air. Ada sebab yang kedua, fukdan maknawi, airnya ada tapi kayak kagak ada. Contoh orang sakit atau dia mau uduk di kolamnya ada buaya, kagak bisa, namanya fukdan maknawi, maka dia boleh tayamum. Nah, kalau yang seperti ini Bu, jelas nih, dugaannya ada air karena dia tayamumnya tidak ada air, gitu dulu nih. Kalau misalkan yang tadi wudunya karena sakit, tayamumnya karena sakit, ketika sembuh batal nggak tayamumnya? Ibu tayamum nih, tiba-tiba kena air tuh nggak ngegigil lagi, sembuh sakitnya, tayamumnya batal nggak? Kan emang air ada, dia kan sebabnya ini karena fukdan maknawi nih, yang airnya ada tapi kayak kagak
Ada, dia mau wudhu ngegigil, sakit, maka dia nggak wudhu, dia tayamum. Kelar dia tayamum, dia terkena cipratan air, nggak ngegigil, udah nggak sakit, sakitnya hilang, tayamumnya batal nggak? Tayamumnya batal nggak? Ini kan hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Coba dah. Ini kan nih, Bu, pahamin. Dugaan adanya air jikalau dia bertayamum karena tidak ada air. Jelas tuh. Berarti kalau dia menduga di situ ada air, batal wudunya, batal tayamumnya. Kalau tadinya dia memang bertayamumnya karena tidak ada air sesungguhnya. Lah ini dia bertayamum, airnya ada tapi kayak kagak ada. Contoh, dia mau berwudu, kan tadi di kolam ada buaya. Akhirnya dia tayamum. Pas dia selesai tayamum, buayanya udah nggak ada. Batal nggak wudunya? Tayamumnya? Lah. Itu gimana sih? Batal nggak tayamumnya nih orang? Dia kan sebabnya bertayamum karena ada buaya tadi tuh. Pas dia selesai tayamum, belum sholat nih, belum sholat. Ini bahasanya belum sholat. Nanti kalau udah sholat lain lagi. Ini bahasanya belum sholat. Dia belum sholat, buayanya kabur, udah nggak ada. Dia harus wudu apa ngelanjutin sholat dengan tayamumnya? Ini lanjut, itu wudu. Mana sih? Agak akur nih. Dia harus wudu nggak? Apa lanjut sholat dengan tayamumnya? Kan di sini kan perkara yang membatalkan tayamum. Dia udah ada dugaan adanya air, sebab tadi dia bertayamum karena tidak ada air. Kan dia mau tayamum nih, dia mau wudu, dia mau sholat, air kagak ada, beneran nggak ada ini mah. Kemudian dia tayamum, selesai tayamum ada orang ngomong, air nyala no ada, tuh. Dia belum sholat tuh, dia harus wudu apa lanjut sholat dengan tayamum dia yang tadi? Itu tahu kalau begitu. Nah, ini kan sakit, sembuh. Nah, sakitnya hilang, buayanya kabur. Wudu apa dia sholat lagi dengan tayamum yang itu tuh? Susah masih. Sebabnya hilang, kan gitu. Sebabnya hilang, maka batal nggak tayamumnya? Udah begitu aja. Jelas ya. Jadi kalau buayanya kabur, maka dia harus tapi harus benar-benar. Ini namanya dugaan nih Bu. Nih, maka dalam fikih nih kita nih harus paham. Ini menggunakan kalimat tawahum, artinya wahmun. Wahmun itu dugaan. Ini boleh Ibu catat ya. Dalam soal perasaan Bu, yakin itu 100%, itu namanya yakin. Keyakinan. Dalam soal agama nih ada keyakinan, namanya nih keyakinan ini 100%. Nah, kalau tadi dia yakin ada air 100%, tuh, ada lagi tuh, ya, yakin. Di bawah yakin ada namanya zon. Kayak Ibu suuzon, husnuzon. Nah, zon itu di bawah 100%. Tidak sempurna keyakinannya, makanya namanya zon. Di bawah zon ada yang namanya syak. Syak itu ragu. Namanya ragu 50%, 50%. Antara ke kanan, antara ke kiri. Di tengah-tengah namanya syak. Jelas? Nah, di bawah syak namanya wahem. Nih, wahem. Wahem atau wahmun. Wahmun itu di bawah 50%. Artinya dugaan yang lemah. Kalau wahmun dugaan yang lemah mendekati kepada keraguan, syak itu ragu-ragu, di atas syak ada namanya zon. Zon itu dugaan mendekati kepada keyakinan,
Dan keyakinan itu yang paling atas 100%. Catat Bu, jangan sampai kagak. Ntar pas saya tanya gitu lagi kayak terhentak. Yang pertama yakin. Yakin tuh tadi berapa persen? 100%. Ini romanya udah malam banget apa emang? Oh, isaknya jam 7:30 sih ya. 7:30 lewat. Iya, perasaan baru bentar. Yakin 100%. Bawahnya apa? Zone itu di bawah 100%. Nah, kemudian yang ketiga syak. SYAK, syakun. Itu artinya ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu 50-50, 50-50. Ibu-ibu paham dah 50-50. 50-50. Kemudian di bawah syak ada yang namanya wahmun. Waham. Nah, ini tawahum. Nah, ini dugaan yang lemah di bawah 50%. Jelas ya? Tahu ada buaya di kolam. Akhirnya kita tayamum. Ya kan? Akhirnya kita tayamum nih. Pas kita selesai tayamum, belum sholat, belum. Kita selesai tayamum, ada orang teriak, buayanya mati. Yang ngomong nih orangnya kadang bohong, kadang bener. Paham gak tuh? Misalnya kan, ini suaranya si ini nih, ini orang kadang ngomong bener, kadang bohong. Nah, belum, itu baru masih waham kita di situ. Nah, kalau sudah sampai waham saja dugaan tersebut, maka batal tuh tadi, sebab kita bertayamum karena ada fukdan maknawi, air ada tapi karena ada membahayakan, ada buaya, kita tayamum, maka tayamum kita batal, kita wudu, kemudian sholat. Harus wudu, kalau begitu tayamumnya batal. Paham nggak tuh? Apalagi yang ngomong orangnya terpercaya, yakin kita 100%, oh bener tuh kabur, bener tuh buayanya mati, bener tuh airnya nyala. Nah kan nih, kalau airnya nyala nih, tadinya kan kagak ada air sama sekali, ya kan? Nih kita masuknya ke fukdan hisi, dugaan air jikalau dia bertayamum karena tidak ada air, artinya beneran kagak ada air, dia tayamum. Kemudian ada orang yang teriak, satu orang, ada air di kampung Pulau Gadung. Tuh. Ada air di kampung Pulau Gadung. Ini yang teriak begini, yang ngomong begini, orangnya kadang benar, kadang bohong. Susah juga dipercayanya. Nah, di situ kita masih masuk ke dalam wahmun. Kecuali kalau yang ngomong orangnya terpercaya, kita bakalan ya yakin. Nah, kalau kita masih menduga lemah, ingat batasannya itu 300 meter. Bu, wahamnya dimasuk di situ, kalau ibu jaraknya 300 meter ada air, maka batal tayamum. Meskipun yang ngomong tadi orangnya bisa dipercaya, bisa kagak. Tapi jaraknya karena dibilang, tuh di gang L ada air nyala. Nah itu nggak nyampe 300 meter itu. Ya. Malah kurang dari 300 meter, dekat banget sama kita. Maka kayak begitu tayamum kita batal. Kita harus wudu. Ini kasusnya kita belum sholat. Panjang nih urusan internet. Harus paham Bu ya. Itu kalau masih sekitar 300 meter. Tapi kalau lebih dari 300 meter jaraknya, misalkan ada air nyala di Cempaka Putih, oh jauh tuh, bisa berapa kilo? Ya, ada air misalkan di Cempaka Putih. Nah, yang kayak begitu harus dengan keyakinan, nggak bisa dengan waham. Maka tayamum nggak batal. Paham nggak? Satu jauh. Yang kedua, kalau ini kan standarnya orang bisa batal tayamum karena waham. Waham tuh dugaan lemah. Bisa ya? Paham Bu ya? Berarti kalau
masih di sekitaran 300 meter, biar kata hanya dugaan lemah, batal tayamumnya. Paham Bu sampai sini? Itu kasusnya sebelum sholat. Bagaimana kalau sedang sholat? Ayo, lagi sholat, Allahu Akbar, ada yang teriak suami, "Mah, air nyala." Nah lu, nah saya punya suami kadang bohong, kadang benar. Tetap aja namanya waham, ya, namanya waham, itu dugaan lemah dan masih sekitaran rumah misalkan. Nah kalau begitu gimana? Lanjut sholat Bu. Bener. Nah sebelum panjang lebar saya kasih tahu dulu nih. Kalau kita sholat dengan tayamum, ada orang yang sholatnya wajib diulang ketika dia sholat dengan tayamum. Satu syaratnya tuh orang sholatnya wajib diulang dengan tayamum, yang mana dia bertayamum itu fukdan hakiki atau fukdan hissi. Itu syaratnya yang pertama. Kalau umpama orang sholat dengan tayamum karena memang tidak ada air sesungguhnya, maka ketika ada air, orang tersebut wajib mengulangi sholatnya. Misalkan Bu Nani mau sholat johor, air kagak ada, banget kagak ada, lagi di padang pasir misalkan dia begitu. Lagi di padang pasir misalkan dia begitu. Air kan kagak ada tuh, airnya tayamum. Nah ketika ada air wajib ngulangin sholat. Jelas? Kecuali kalau fukdan maknawi, dia sholat dengan tayamum karena sakit, nggak perlu diulang. Tuh. Yang kedua syaratnya di tempat yang biasa ada air. Di tempat yang biasa ada air. Nih di rumah misalkan biasanya ada air dong. Di kampung kita biasanya ada air. Tiba-tiba nggak ada air. Sholat kita dengan tayamum. Maka sewaktu-waktu air ada, sholatnya wajib diulang. Paham nih sampai sini nih? Ada berapa Bu syarat orang yang sholatnya wajib diulang? Ada dua. Satu, karena tidak ada air sesungguhnya. Dan yang kedua, karena di tempat yang biasanya ada air, tiba-tiba nggak ada air, dia tayamum, sholat. Air ada, dia wajib sholat diulang. Paham? Nah maka kasusnya kayak tadi, ibu lagi sholat, udah takbiratul ihram, suami teriak, air nyala, sholatnya lanjut apa kagak? Sholatnya lanjut apa kagak? Kalau mau dilanjut tetap aja ntar ngulang lagi Bu. Mending batalin dulu, ngambil wudu dulu, baru paham Bu. Nah jangan asal jawab, jadi ilmu ada kaitannya. Jelas ya? Loh. Itu yang membatalkan tayamum. Ada berapa Bu? 3. Kalau tadi sedang sholat kemudian air nyala, ada air, maka batalin sholatnya, ngambil air wudu. Kalaupun mau diterusin ntar juga sholatnya bakalan ulang lagi, wajib. Jelas tuh ya? Nah, itu dia tayamum Bu, sekitar apa namanya penjelasan tentang tayamum. Maka ada Bu di dalam tayamum juga sunah-sunah seperti wudu. Contoh, kalau sunah-sunah seperti sunah dalam wudu kan kayak ngadep kiblat, tayamum juga ngadep kiblat sunahnya. Kemudian bersiwak dulu. Tahu bersiwak Bu ya? Bersiwak dulu. Nah, tapi kalau dalam wudu itu sunnah berkumur-kumur, dalam tayamum nggak ada. Siapa yang mau kumur-kumur pakai debu? Ya, nggak ada sunnah kumur-kumur dalam tayamum. Atau tadi sunnah 3 kali dalam wudu. Dalam mazhab Syafi'i, wudu sunnah 3 kali. Dalam tayamum nggak ada sunnah 3 kali. Yang ada nanti kita emong.
Sunnah dalam tayamum tadi menipiskan debu yang pertama tuh, menipiskan debu. Kemudian merenggangkan jari di saat kita menepuk, ya, ngambil debu tuh menepuk jari direnggangin. Kemudian jangan diusap debunya sampai selesai sholat, itu sunnah. Jadi biar kata di muka kita ada debu, jangan diusap. Begitupun dalam wudu, habis wudu jangan diusap, jangan dielap air wudunya. Ya, sunnah. Itu dia. Paham, Bu? Dan melepaskan cincin atau jam tangan atau apapun yang menghalangi ketika kita mengusap wajah. Kalau mengusap tangan, wajib dibuka cincin segala macam, gelang. Ya. Itu dia pembahasan tentang tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.